Tahukah kamu perbedaan karakteristik mekanisme e-purchasing dengan mekanisme tender? Kenapa saya bikin VT ini? Belakangan saya sering ditanya, Pak, e-purchasing itu banyak pengaturannya Pak, ya persekongkolan, ya penyedia menayangkan satu produk yang nanti itu sudah diatur bahwa dia nanti akan diklik dan sebagainya. Nah, perbincangan seperti ini disebabkan karena belum satu frekuensi kita dalam memahami perbedaan karakteristik mekanisme tender dengan mekanisme e-purchasing. Cara berpikir tender jika Anda bawa dengan cara berpikir e-purchasing, celaka Bapak Ibu. Ini juga pesan buat para auditor maupun aparat penegak hukum dan siapapun Anda yang mendengarkan VT ini. Cara berpikir tender jangan dibawa ke cara berpikir e-purchasing. Mengapa? Karena karakteristiknya berbeda. Maka dalam VT ini kita sampaikan perbedaan karakteristik mekanisme e-purchasing dan tender. Mekanisme tender seleksi adalah mekanisme mengkompetisikan penyedia dalam sebuah proses kompetisi pemilihan penyedia, mengkompetisikan penyedia atas sebuah spesifikasi teknis yang ditetapkan sebelumnya. Itu tender, mengkompetisikan penyedia. Rekan-rekan semuanya, itu tender. Sebagaimana kita sudah tahu, kita sudah jalankan selama belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun di Republik ini. Sedangkan mekanisme e-purchasing karakteristiknya berbeda. Dari sejak peraturan presiden maupun dari turunan-turunannya peraturan LKPP, yang namanya e-purchasing diberikan dua pilihan setidak-tidaknya, yaitu apa? Negosiasi dan mini kompetisi. Dan dua-duanya boleh dilakukan bahkan tanpa justifikasi apapun. Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tidak mengatur kriteria mana barang yang harus dinegosiasikan pakai negosiasi, mana yang harus pakai mini kompetisi. Ya, tidak mengatur. Kita bisa memilih salah satunya yang menurut kita terbaik. Nah, kita ke karakteristik e-purchasing menggunakan negosiasi. Yang tadi di awal kita sampaikan pada prinsipnya adalah mekanisme e-purchasing yang menggunakan negosiasi. Karena memang dalam peraturan LKPP juga turunannya keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tata cara penyelenggaraan katalog elektronik, mekanisme negosiasi dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan. Bahkan tertuang di situ pertimbangan-pertimbangan ada banyak, ya. Metode negosiasi dilakukan dengan harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi atau ketersediaan produk. Makanya dalam buku kerja e-purchasing saya menawarkan 7 pertimbangan memilih penyedia e-purchasing. Karena itulah karakteristik e-purchasing dengan negosiasi adalah memilih penyedia untuk dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan sebelumnya dan terdokumentasi dengan baik. Kita ulangi sekali lagi. Simpulan, mekanisme tender adalah mekanisme yang karakteristiknya adalah mengkompetisikan penyedia dengan kompetisi terbuka melalui sebuah aplikasi terhadap sebuah spesifikasi, mengkompetisikan penyedianya atas spek yang sudah kita tentukan kebutuhannya, dan tentunya tidak boleh mengarah kepada satu merek tertentu. Sedangkan e-purchasing adalah terutama khususnya e-purchasing yang menggunakan metode negosiasi adalah memilih penyedia, memilih, atau bahasa mudahnya kalau Anda nggak paham adalah menunjuk. Ya, menunjuk belum tentu deal karena akan dinegosiasikan. Memilih penyedia untuk dinegosiasikan. Jika deal lanjut, jika nggak deal ya nyari yang lain lagi. Sama seperti pengadaan langsung. Ya, ini saja pengadaan langsung adalah terbatasi oleh
nilai transaksi, tapi e-purchasing tidak dibatasi oleh nilai transaksi. Kita ulangi lagi. Tender mekanisme mengkompetisikan penyedianya atas spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan sebelumnya, mengkompetisikan penyedianya. Sementara e-purchasing khususnya dengan negosiasi adalah mekanisme memilih penyedia untuk dinegosiasikan berdasarkan pertimbangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang di dalam buku kerja e-purchasing terdapat 7 konsep memilih penyedia yang terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau tender mekanisme karakternya adalah mengkompetisikan penyedia, ya, yang satunya memilih. Nah, kalau memilih adalah memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan sebuah analisis pasar, melakukan cek ketersediaan pelaku usaha, stoknya, kecepatan waktunya berapa lama, garansi purna jualannya, dan berbagai macam pertimbangan, kemudian kita memilih dia, itu bukan Anda persepsikan pengaturan, itu adalah proses memilih. Proses memilihnya oleh karena selama ini tata kelolanya tidak terlalu baik, oleh karena itulah di dalam buku kerja e-purchasing saya menawarkan 7 konsep penerapan e-purchasing yang di dalam langkahnya terdapat tahapan penetapan penyedia e-purchasing yang dalamnya terdapat 7 pertimbangan itu tadi, supaya tata kelola memilih tadi sebelum dinegosiasikan terdokumentasi dengan baik. Ya, jadi berbeda sekali karakteristiknya. Anda tidak bisa membawa mekanisme cara berpikir tender ke dalam cara berpikir e-purchasing. Kalau misalkan ada satu penyedia yang baru menayangkan produk, kemudian saya pilih, so what? Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Yang penting dia memenuhi pertimbangan yang tadi kita sudah tetapkan sebelumnya. Ya, kita tetapkan sebelumnya. Nah, sekarang pertimbangan tadi terpenuhi atau tidak sekarang. Begitu. Sehingga ada surat edaran kepala LKPP itu ya yang bagus, ya, walaupun itu hanya untuk mini kompetisi, tapi bisa diterapkan untuk metode negosiasi, bahwa ada penetapan spesifikasi yang kemudian kita evaluasi spesifikasi tersebut, ya, seperti itu. Kalau saya memilihnya berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Selalu pertimbangan utama saya kalau memilih penyedia e-purchasing adalah pengalaman terjual. Seperti halnya kalau kita milih di online shop, yang terjual terbanyak yang saya pilih, yang punya pengalaman sejenis terbanyak yang saya pertimbangkan untuk sekali lagi dinegosiasikan. Jadi kalau tender masih mengkompetisikan penyedianya, ya, tapi kalau e-purchasing memang karakternya memilih, dan itu bukan bersekongkol. Kita sering tidak bisa membedakan antara, ya, bersekongkol dengan melakukan analisis pasar. Kalau saya sebelum transaksi katalog e-purchasing terus memanggil penyedia, entah 1, entah 2, entah 3, itu adalah semata-mata request for information. Belum tentu nanti diklik. Toh penyedia juga seneng kok diminta informasi, gitu ya. Kalau enggak kita sudah dapat daftar link katalognya, kita nggak usah pusing-pusing lagi nyari. Kita tinggal cari informasi yang kita butuhkan berdasarkan 7 pertimbangan sebelumnya. Ya, ilmunya ilmu memilih. Itulah saya lebih senang mekanisme negosiasi, karena kontrol kualitas di kita. Kontrol kualitas di kita lah. Di mana Pak letak kompetisinya Pak kalau yang metode negosiasi? Loh, letak kompetisinya yang lebih tepat sebenarnya kita sebut sebenarnya prinsip bersaing, karena prinsip kompetisi tidak ada di Perpres Bapak Ibu. Perpres 16/2016, Perpres pengadaan, Perpres 12/2021 tidak menyebutkan prinsip kompetisi, tapi prinsip bersaing. Nah, di mana letak prinsip bersaingnya? Ya, LKPP sudah menyediakan pasar terbuka dengan katalog elektronik yang terbuka 24 jam spek dan harganya. Itulah sudah prinsip bersaing dijalankan. Kita tinggal memfinalisasi dengan metode yang sudah ditetapkan, yaitu metode negosiasi, yaitu memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kita putuskan, yang kemudian kita putuskan siapa penyedia yang mau kita klik. Ya, sekali lagi rekan-rekan semuanya, mari kita sama-sama satu frekuensi, berbeda karakter antara tender dan seleksi. Cara berpikir tender jangan dibawa ke cara berpikir e-purchasing. Persekongkolan tidak bisa Anda tuduhkan di e-purchasing. Persekongkolan tidak bisa Anda tuduhkan ke e-purchasing. Persekongkolan kriterianya diatur dalam peraturan LKP 12 yang terkait dengan tender seleksi. Ya, mari kita gunakan e-purchasing untuk sebaik-baik kemakmuran rakyat, menggunakan uang rakyat. Sukses.